Paksa. Nggak kira pergaulan bebas itu sekarang aja ya. Ternyata Justru- zaman dulu-dulu tuh Itu sekarang banyak ya. sekarang ini melandai kalau menurut ayah ya. Tapi kalau di zaman ayah enggak, maaf gitu ya. Di zaman ayah SMP SMA itu tahun 80 akhir sampai 90 akhir sebelum masuk era 2000-an milenial itu. Tahu nggak? Yang paling sering kejadian apa? Apa? Itu namanya MBA. Itu akad hari ini pagi. Besok lahir. Oh ya? Itu dalam kondisi perut udah besar ya? Besar berarti banget. Ya? Tapi menikah itu sekali ya seumur hidup ya? Hah? Sekali seumur hidup. Menikah itu sekali seumur hidup ya? Belum dengar ya? Gimana sih? Menikah itu sekali seumur hidup. Ya niat Iya. ayah gitu. Iya dong. Niat ayah Iya gitu kan? ya. Karena memang kan Tapi jodoh nggak ada yang tahu. Nggak. ya Kita nikah udah berapa tahun ya? Februari besok berarti masuk ke tahun 15 Februari besok ya. 15 tahun ya? Iya. Alhamdulillah ya, bisa anak kita udah 3. Tapi enggak lihat fenomena pernikahan-pernikahan zaman cita-cita babe, mama, bapak, zaman kita sama zaman sekarang itu kayaknya banyak berbeda ya. Beda banget. Ini kita nggak buka dulu ya. Ya udah buka aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat. Nah, tema kita kali ini adalah pernikahan bukan permainan. Iya, meskipun depan hurufnya belakangnya juga sama, pernikahan dan permainan. Karena nikah itu bukan buat main-main ya, dan juga bukan sekedar menikah itu artinya mengesahkan sesuatu yang tadinya tidak sah atau menghalalkan sesuatu yang tadinya tidak halal. Bukan itu tujuannya. Pernikahan itu kalau bisa kan seumur hidup sekali. Iya, emang fenomena apa sih ya yang lagi rame? Aduh, enggak dengar berita-berita apa sih enggak. Ini orang lagi aneh-aneh banget pernikahan ini. Karena akhir-akhir ini Nda nggak sempet baca berita, nggak sempet nonton TV karena sibuk mempersiapkan pernikahan adik kan kemarin. Jadi fenomena apa sih? Nih, mudah-mudahan aja adik kita ini si Pri itu kemarin nikah itu beneran deh. Dia nikah tuh bukan tujuan kayak begini. Insya Allah. Nih ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan itu dengan dasar mereka itu konsep yang tidak berpacaran. Ta'aruf. Tapi pernikahan itu cuma berjalan 8 hari. Kok bisa? Dengan alasan apa enggak? Kenapa? Katanya mempelai pria itu jijik. Kok jijik? Nggak ngerti kalimatnya itu pokoknya. Oh, mungkin ini cowoknya itu punya penyakit OCD ya. OCD itu salah satu gangguan mental ya yang Nda tahu sih. Karena Nda waktu itu nonton film drakor nih ya. Judulnya itu Clean with Passion. Nah, di situ tuh si cowok itu mengidap penyakit OCD. Jadi dia itu kayak misalkan habis megang gagang pintu gitu ya, buat dia tuh yang kayak ada kotoran gitu, dia tuh gosok cuci tangannya tuh sampai 7 kali, terus sampai luka-luka ininya gitu. Terus, Itu termasuk kategori penyakit lebay nggak? lebay sih enggak, karena memang dia sendiri nggak sadar akan itu ya. Jadi memang termasuk penyakit mental. Jadi biasanya itu kenanya itu karena dia waktu kecil dilecehin, terus dibully, terus juga gen kalau nggak salah, ada gen juga. Itu faktor penyakit ya, tapi uniknya si laki-laki itu ternyata begitu dicek dia juga pernah nikah juga dengan yang lain itu. Jadi si cowok itu banyak deket sama cewek-cewek Iya, lain. dan konsepnya begitu. Kalau sepengetahuan Enda ya, kalau OCD itu malah dia tuh nggak nyaman sama orang-orang, bahkan lingkungan dia sendiri ya. Kayak misalkan apalagi dia deket sama cewek-cewek banyak gitu ya,
Kayaknya kalau itu bukan OCD mungkin ya. Kalau itu memang gangguan COD gitu kayaknya. Kalau itu kayaknya penyakitnya COD itu maksudnya bayar di tempat kali. Kalau yang udah tahu ya, kalau misalkan itu kan ta'aruf ya. Kalau ta'aruf di dalam Islam itu kan berarti nggak berpacaran. Iya. Mungkin mereka kenal tuh cuma beberapa hari atau minggu gitu ya. Jadi si cewek itu nggak tahu kekurangannya, apalagi penyakitnya. Kalau misalkan si cowok itu terbuka sih menurut Enda dan serius ya ngomong ke istrinya, kalau misalkan aku tuh OCD gitu, kita bareng-bareng yuk nyembuhin penyakit aku, karena penyakit OCD tuh setahu Enda nggak bisa sembuh ya. Bisanya itu dikurangin gitu, kayak stres terus tekanan. Karena itu penyakitnya gitu. bukan ke arah fisik tapi psikis. Ya, kalau penyakit psikis itu lebih harus banyak sembuhnya itu dengan teman, saudara, lingkungan. Tapi kalau yang namanya penyakit fisik kan udah jelas, umpamanya belek, ya ada harus obatnya, gitu. bisul, ada obatnya, bisa ya langsung fisik gitu kan? Lingkungan sama psikolog ya kali ya. Cuma ya ada yang salah sih kalau menurut Nda, si kasus yang cowok ini ya, itu kayak bukan OCD deh, itu mah doyan kali ya. Kalau kayak gitu jatuhnya kasihan istrinya dong ya. Itu kan fenomena yang sekarang. Tapi kalau di zaman ayah Nda, maaf gitu ya, di zaman ayah SMP SMA itu tahun 80 akhir sampai 90 akhir, sebelum masuk era 2000-an milenial itu, tau nggak? Yang paling sering kejadian apa? Apa? Itu namanya MBA. Oh, married by accident. Itu kasus terbesar rata-rata. Ayah taunya kenapa? Karena Babe itu kan bisnisnya alat-alat pesta. Itu banyak banget orang tua yang dalam kondisi menikahkan anak itu terpaksa. Nggak kira pergaulan bebas itu sekarang aja ya. Ternyata zaman dulu-dulu tuh banyak ya. Sekarang ini melandai kalau menurut ayah ya, berdasarkan data perkawinan yang ayah dapat dari tetangga, ayah kondangan itu, married by accident itu justru sekarang tuh landai, maksudnya nggak sering-sering banget. Waktu zaman ayah SMP SMA itu enggak. Ya Allah, angkatan ayah berapa orang? Kemudian teman sekolah ayah, teman kuliah ayah, terus banyak lagi juga kasus yang Babe itu kalau nyewain alat pesta sering banget kita pernah kejadian loh, lucu banget. Babe nyewain alat pesta, ayah kan sering bantu-bantuin. Ayah pasang layar tancap, pasang alat-alat pesta, itu akad hari ini pagi, besok lahir. Oh ya? Itu dalam kondisi perut udah besar ya? Besar banget. Ya? Itu kenapa ya? Karena pergaulan bebas atau? Karena di zaman itu artinya sekolah-sekolah belum memperhatikan, maaf ini ya dari sisi ayah nih pribadi ya, belum memperhatikan ke arah sana. Lebih banyak itu mengejar anak-anak itu, ngejar belajar. Matematik harus pinter, fisika pinter, ini pinter. Tapi yang ada pelajaran itu ya? Nggak ada pelajaran itu, dan itu kayaknya dulu emang agak tahu sosmed itu nggak ada, TV nggak ada, TV juga siarannya nggak terlalu banyak pada itu. Jadi info-info tuh kayak gitu tuh orang tua banyak nggak tahu. Ya karena zaman dulu tuh masih tabu ya, dalam artian nggak ada di sekolah tuh belajar sex education atau sekarang tuh kalau misalkan kelas 4, kelas 5 tuh udah diajarin yang perempuan tuh haid itu gimana, prosesnya kayak gimana gitu, dan yang laki-laki juga nanti kelas 6 udah mulai diajarin mereka balik itu gimana gitu. Kalau dulu kan tabu bener-bener yang nggak tahu. Jangan diomongin. Nggak taunya anak-anak begitu udah masuk masa-masa biologisnya. Penasaran adanya. Ini enggak pernah ada kejadian yang paling ayah lucu. Ini mah di kampung ayah sendiri ya, soal pernikahan ini itu maaf gitu, umur 16 tahun harus lahir. Emang udah umur 16 tahun itu melahirkan. Begitu anaknya mau masuk sekolah, kan begitu umur 16 tahun lahir, kan di KUA tidak boleh mendaftar. Akhirnya umurnya dituakan. Begitu umurnya dituakan, berarti kan ngaruh. Lah kok neneknya kan bertanya, masa sih gua waktu itu masa 13 tahun udah ngelahirin lu? Iya, karena dituain. Dituain.
Nah itu kan pengaruh-pengaruh kayak gitu tuh zaman sekarang tolong. Artinya kita terbuka bukan berarti untuk mengumbar, tapi kita terbuka itu biar orang tua tuh pada tahu bahayanya pergaulan bebas, akhirnya larinya ke soal pernikahan yang nggak serius gitu. Nah, terus ada beberapa pasangan viral lagi yang tadi kan nikah umur 16 tahun. Ini ada di Sulawesi kalau nggak salah, yang laki-lakinya itu 15 tahun, yang perempuannya itu 16 tahun ya. Itu sih mereka tuh masih saudara ya, masih ada hubungan saudara. Entah itu gimana ya adat atau gimana ya. Itu kan berarti masih sekolah. Ayah pernah baca buku, ada di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia yang menganut sistem pernikahan itu endogami. Endogami itu artinya pernikahan itu satu wilayah atau satu lingkungan. Iya, tempat tinggalnya aja cuma 1 kilometer dari rumahnya. Itu satu. Nilai-nilai kebaikan adat yang ada di situ tuh kalau buku yang saya baca, satu, mencegah terjadi kayak itu soal married by accident. Anak-anak itu di saat akil balik dan orang tuanya itu takut anak-anaknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, negara dan segala macam, dinikahkan secepat mungkin. Iya, tapi kan itu masih di bawah umur ya. Iya, sekarang undang-undangnya kan udah ada kan secara negara. Tapi kalau pandangan kita secara agama maupun secara adat itu kan punya pandangan yang beda. Itu adatnya beda. Kayak ini, ya kayak tempat ayah lah. Ayah ada satu wilayah di daerah Cianjur juga begitu. Pernikahannya itu menganut paham endogami dan memang untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, nikah muda-muda, enggak? Gitu. 18 tahun sama 15 tahun gitu. Menghindari zina ya. Iya, menghindari hal-hal yang memang dilarang kayak gitu. Tapi yang uniknya, kemarin ada juragan orang kaya banget, enggak? Ya Allah, maharnya berapa? Apa? 700 juta enggak? Dan satu keluarga umroh. Tapi perempuannya 19 tahun. Ya Allah, beda berapa itu, kayak kakek sama cucu ya? Pokoknya begitu lagi nyium kening, enggak? Lagi gitu nyium kening. Bener deh kayak anak lagi pamit sama kakek gitu. Ya iya, tapi kalau misalkan didasarkan dengan cinta, emang didasarkan dengan memang dia mau ibadah ya nggak kenapa-napa juga. Iya nggak masalah juga. Kalau itu sih nggak masalah karena memang laki-lakinya juga kan untuk pernikahan itu nggak ada batasan umur laki-laki sampai umur berapa. Iya, perempuan juga umur berapa kan nggak ada juga. Cuma memang spektakulernya itu maharnya. Wow, kalau menurut saya sih sini laki-lakinya nggak main-main. Iya, kalau menurut saya nggak main-main. Kenapa? Mengumrohkan keluarga itu ibadah. Menikah ibadah. Menikah itu ibadah dan dia tujuannya juga bukan show up kok, bukan dia yang posting. Ya. Tapi yang posting media, itu orang akhirnya jadi viral karena di situ kejadiannya itu memang laki-lakinya itu ya udah maaf gitu ya. Ya mungkin seumuran kakak ayah yang pertama. Dan perempuannya itu 19 tahun. Ya. Tapi memang maharnya itu 700 juta. Plus, spektakuler ya. Nggak, waktu spektakuler banget, umroh satu keluarga. Dan di situ tuh itu kelihatan banget mukanya sama-sama bahagia tapi. Iya, lihat postingan muka-mukanya sama-sama bahagia. Mukanya bahagia dan yang perempuan juga nggak ngerasa tertekan. Itu. Iya. Itu kalau masalah mahar ya, ada waktu itu ingat nggak yang sempat viral, maharnya sendal jepit. Itu ayah tahu nggak kabarnya gimana sekarang? Nggak tahu juga kabarnya sekarang gimana. Yang pasti kita tuh cuma harapannya gini ya, dari tema kita pada hari ini, dengan cara apapun kita menikah itu tolong niatnya itu emang niat yang baik. Dengan gaya seperti apapun kita menikah, melamar dan berumah tangga. Jadi mohon segala sesuatu itu harapan kita niat itu baik. Baik ya. Tapi yang tadi yang dia bilang tuh ya, yang maharnya sendal jepit itu, Anda sempet baca, nggak tahu bener nggak tahu nggak, namanya baca di media ya. Itu sekarang tuh lagi mau proses pisah katanya, karena mereka tuh saling menuduh. Yang cewek nuduh cowoknya, suaminya selingkuh, yang suami nuduh istrinya selingkuh gitu. Dan ternyata yang nggak tahu mereka niatnya gimana pernikahan itu, cuma yang udah tahu yang cowok itu YouTuber ya kalau nggak salah, yang cewek itu model. Ya, sekarang jadi, sih nggak tahu memang untuk mengangkat
dia dengan mahar sendal jepit dan segelas air putih, atau memang niatnya untuk ibadah, ya sebenarnya pernikahan nggak boleh dianggap main-main sih ya. Iya, tapi kalau menurut ayah sih ya sebagai laki-laki, maksudnya sebecanda-becandanya jadi pelawak, tidak memandang soal pernikahan itu tuh juga jadi lawakan. Ya benar. Jadi waktu ayah menikah dengan Anda, betapa seriusnya ayah kan? Iya. Jadi nggak mungkin juga ayah bawa sendal jepit ke Anda. Meskipun orang Indonesia tahu ayah itu pelawak. Iya. Karena buat ayah tuh karena kita kan mikir keluarga juga iya. Dan ini kan budaya kita tuh masih di timur. Iya, masa sendal jepit gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan kata guru agama ayah dulu, pernikahan itu munakahat gitu kan. Yang boleh diartikan itu sesuatu yang memang sakral ya. Sakral dan itu mengikat gitu kan. Dan kalau kita baca undang-undangnya, undang-undang pernikahan undang-undang nomor 1 tahun 75 itu, pernikahan adalah ikatan antara lelaki dan perempuan yang mengikat hubungan bahwa mengesahkan gitu kan. Itu undang-undangnya ada tuh, undang-undang nomor 1 nomor 75. Di situ ayah waktu pertama kali pelajaran itu, ayah baca undang-undangnya selalu berpikir bahwa negara aja sudah mengatur soal pernikahan. Berarti pernikahan ini bukan sesuatu yang main-main. Iya, negara aja. Iya, sampai ada kantor urusan agama. Iya, kalau di dalam Islam kan juga pernikahan itu ibadah. Pernikahan itu memang kan perintah Allah, sunnah Rasul, kan emang nggak main-main gitu. Bahkan ada agama tertentu yang mengharamkan untuk berpisah. Iya, benar. Itu. Dan kalau di agama Islam itu ada pernah dengar Ustadz juga ceramah katanya. Sesuatu yang paling dibenci sama Allah ya. Perbuatan halal yang dibenci sama Allah adalah perceraian. Bayangin. Allah menghalalkan tapi membenci, bayangin. Kalau orang misalkan berpisah gitu ya, bercerai ya. Kalau orang Betawi mah Allah itu udah ngagul, maksudnya ya lu ambil dan semua ambil. Sebenarnya nggak ngedemen gitu, maksudnya kalau bisa mah jangan diambil gitu. Iya. Ya kalau lu mau ambil semua tuh gitu kan. Tapi menikah itu sekali ya seumur hidup ya. Sekali seumur hidup. Menikah itu sekali seumur hidup ya. Belum dengar ya? Gimana sih? Menikah itu sekali seumur hidup. Iya, niat ayah gitu. Iya dong. Niat ayah gitu kan? Ya. Karena memang kan. Tapi jodoh nggak ada yang tahu. Karena buat perempuan ya, seumur hidupnya tuh kayak janji yang paling suci, janji yang paling serius buat dia tuh ya memang pada saat si laki-laki itu mengucapkan ijab kabul. Iya, itu dari sisi perempuan. Itu buat satu sisi perempuan. Tapi kadang-kadang laki-laki juga sering mendapatkan gangguan yang akhirnya dia menganggap pernikahan permainan itu kenapa? Kadang-kadang permintaan mahar dari pihak perempuan itu yang di luar kemampuan laki-laki. Kesannya itu jadi tuntutan. Kalau nggak 100 juta nggak bisa nikahin anak saya. Kalau pestanya nggak di gedung ini, saya nggak mau nikahin anak saya. Kalau seandainya acaranya biasa-biasa aja, saya nggak mau nikahin anak saya. Itu yang kadang-kadang di rumah tangga itu laki-laki itu merasa dendam. Dulu gue niat baik mau nikahin lu, kayaknya keluarga lu gitu amat sih. Balik lagi ke keluarga juga ya. Yang akhirnya pernikahan itu dianggap, lu kok gue niatnya baik malah dimain-mainin dengan acara pesta, dengan acara gedung, dengan acara mahar. Kadang keluarga juga nggak enak, malu sama tetangga kalau acara cuma gini-gini aja gitu. Mungkin ya buat keluarganya juga harus support ya, karena kan kita nggak tahu nanti rumah tangga mereka itu ke depannya kayak gimana kan, rezeki itu kan memang udah diatur. Jadi ya sewajarnya aja, sedikasihnya calon suami apa ya bersyukur aja. Kita doain aja mudah-mudahan suami kita dapat rezeki banyak, kan kita sama keluarga juga pasti akan bahagia. Terus, ini juga abang-abangan gue, adek dan gue Yanda ya. Ada satu hal, ayah tuh apal banget, maksudnya ayah sekarang usia sudah mau menganjak ke angka setengah abad. Yang ayah pikirkan teman-teman di bawah ayah ini, dari teman sahabat di lingkungan, di sekolah dulu, itu bisa dilihat banget mereka tuh pernikahan itu main-main atau serius dari mana. Itu kalau laki-laki yang mau serius nikah, seapapun tingkat ekonominya, dia tuh menyiapinnya serius enggak? Sewa baju ke rumah babe, yang nggak ada dia pinjem. Itu mukanya kelihatan,
gua harus nyiapin ini, undangan ngurus sendiri. Meskipun ala kadarnya cari undangan yang paling sederhana itu simple. Tapi kalau yang emang niatnya main-main, kadang-kadang ya Allah enggak. Hari ini besok mau nikah, malam masih begadang, main PS, ditanya nggak jelas ada di mana, itu bisa kelihatan. Sifat ya memang Sifat. ya. Berarti kalau dia menganggap pernikahan aja yang mau dijalani seumur hidup kayak begitu, dia berarti nganggap apa pasangannya? Kayak ngegampangin Gampangin gitu ya. banget. Ya, karena kan memang berumah tangga itu juga bukan gue sendiri atau lo sendiri, kita bareng-bareng kan ya. Komunikasi yang penting. Dan katanya begitu, ya ntar udah nikah mah gimana kayak, aduh. Itu paling gedek begitu laki-laki ngomong, ntar pas udah akad mah udah kesana mah tinggal ngejalanin gimana kayak, yang penting sekarang mah santai aja dulu. Nah itu yang berarti untuk pernikahan aja yang sakral mereka kemeja nggak disiapin, terusnya malam-malam masih begadang, masih itu. Lalu berarti nganggap calon istri pada saat itu apaan? Iya. Itu hal-hal yang dianggap serius nggak seriusnya lagi. Kemudian juga kalau menurut Ayah itu pernikahan yang nyeleneh, yang gaya-gaya pesta pernikahan nyeleneh itu menurut Anda serius apa enggak tuh? Nyelenehnya tuh dalam arti gimana? Ya umpamanya ada gitu kan, zaman Ayah SMP SMA dulu pernah tuh berita rame tuh yang menikah di bawah laut. Menikah di bawah laut. Mungkin mereka ini atlet apa? Diving. Iya diving. Cuma maksudnya kalau misalkan untuk momen lain boleh lah. Cuma maksudnya kalau pernikahan kan juga harus dihadirin pihak keluarga yang laki-laki atau keluarga perempuan, ada saksi nikah juga, ada keluarga juga pengen lihat gitu, menyaksikan kebahagiaan. Ada doa. Mau dari agama apapun pasti ada doa kan. Iya, cuma kalau di bawah laut kan itu ya benar, ada ya. kejadian nikah di bawah laut itu pernah waktu SMP SMA tuh sempet rame gitu. Nah, kok ini orang nikah di bawah laut, konsepnya berpikirnya kayak apa gitu kan? Yang Ayah tahu kan nikah itu sampai persiapannya kan di meja nikah, mahar udah disiapin, keluarga dikenalin. Begitu mungkin di atasnya bisa sih, cuman kan begitu saat akad sah, blubok. Nah, buat kalian komen ya, arti pernikahan buat kalian tuh apa? Buat yang laki-laki apa? Buat yang perempuan apa arti pernikahan? Terus ada nggak sih pengalaman-pengalaman kalian ditolak pas lagi lamaran atau pas lagi akad? Kalian blibet atau gimana? Komen ya di bawah ini ya. Terus juga itu kadang-kadang orang salah mengucapkan ijab. Itu kadang-kadang jadi bahan tertawaan sama orang di lingkungan gitu kan, sampai dibikin viral. Padahal ya, yang ngadepin di meja itu kan berarti kayak apa gitu. Tapi orang-orang kadang-kadang begitu kesalahan itu sekarang dibikin viral gitu kan. Penghulu salah ngucap, mempelai salah ngucap. Kemudian juga ada lagi yang kayak gitu malah jadi bercandaan. Jadi tolong ini juga dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pernikahan segala macam. Dan orang yang mau nikah kan ada tuh yang namanya bimbingan pernikahan enggak? Iya, diikutin ya. Kalau orang zaman Ayah bilang penataran. Nah, penataran nikah itu penting banget. Paling nggak sekali lu datang. Bukan sesuatu yang gampang. Maksudnya dari situ diajaran juga kan cara saling melayani suami istri. Kemudian juga mahar itu harus seperti apa, menyerahkannya itu seperti apa. Biar tahu juga. Jadi begitu juga saat mengucapkannya emang udah ada konsep yang bukan dihafal ya, maksudnya dipahami gitu. Tapi Indah suka sama ini ya, sama apa namanya? Yang menikahkan apa namanya? Penghulu. Indah suka sama penghulu siapa ya yang dia kalau menikahkan itu dia suka bikin jok-jok gitu walaupun. Yang di mana? Di sosmed ada. Oh, ada. Di sosmed. Jadi apa yang kalau misalnya habis udah ijab kabul tuh Barakallah ini itu kayak wejangannya itu nasihat pernikahan. Itu dia tuh sebenarnya dalam serius tapi dibikinnya bercanda. Iya ya, tadi penghulu yang ngasih wejangan itu. Jadi kayak kemarin tuh Anda sempat nonton kayak dia, kamu habis nikah mau tinggal di mana? Di rumah Pak. Di rumahnya di komplek atau di kampung? Di komplek gitu. Jangan lupa bayar keamanan. Bayar ini ujungnya sodako, jangan lupa gitu. Jadi bikin apa ya, suasana tuh mencair ya.
Ini kita ngomong pernikahan ini bukan berarti kita lagi show up soal pernikahan kita atau gimana, paling tidak ini sebenarnya introspeksi juga buat kita. Dan kebetulan gue bicara soal pernikahan itu karena dari kecil itu kata pernikahan buat gue itu bukan hal yang suatu yang asing. Karena bokap gue itu hidupnya itu dari orang nikah, nyewain alat-alat pesta, rias pengantin, layar tancap, sound system. Jadi dengar kata nikah, undangan itu, dan di situ juga bukan ayah malah pengen cepet nikah, enggak. Takut malah ayah cenderung takut nikah karena beratnya orang menyiapkan pernikahan. Sering orang habis nikah itu nggak bisa bayar perabotan babe, nggak bisa bayar catering. Kenapa? Itu yang membuat ayah dulu makin takut untuk menikah. Kru kita Daus makin ya takutnya ya. Enggak, dia kan bisnisnya palu gada. Dia itu aja mas kawinnya mau apa? Mau palu, mau panci, mau atasan, mau bawahan, banyak dia mah. Tinggal ngebungkusnya doang. Kan bukan masalah itu. Kayak kemarin kita nyiapin pernikahan adik aja kan ribetnya kayak apa kita kan? Iya, karena menyatukan dua keluarga itu kan bukan sesuatu yang mudah. Dua konsep, gitu, dua pemikiran, dua adaptasinya itu berat banget emangnya. Jangankan keluarga, kitanya aja nih, misalkan Anda pengen konsepnya kayak gini, ayah kayak gini, udah tuh jadi debat lagi. Karena mungkin pernikahan itu sebenarnya bukan cuma keinginan kita masing-masing, itu tuh kolaborasi kita yang pas gitu, yang kayak gimana, komitmen kita bareng-bareng kayak gimana gitu. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga bahasan kita tentang pernikahan ini buat yang belum nikah bukan berarti menjadi takut, atau yang sudah menikah berarti gue sok menasihati. Semoga yang belum nikah makin berani untuk menikah, serius untuk menikah, dan kalau bisa menikah itu memang untuk selamanya. Sekali seumur hidup. Coba. Itu, menikah itu untuk selamanya. Dan sekali seumur hidup. Untuk masalah bilangannya, itu jangan pernah laki-laki itu sok-sokan menyebut di depan. Kita nggak pernah tahu ke depan. Yang pasti selamanya gitu kan. Ya. Jangan sampai kita ada menua perpisahan bersama, iya. Kita bahagia bersama. Jadi kalau lihat anak cucu kita bahagia. Kalau masalah jumlah mah, gue nggak berani ngomong dah. Janji gini-gini, gue takutnya kemakan sendiri. Karena sekarang jejak digital itu jahat. Mohon maaf kalau misalkan bahasan kita terlalu berat ya. Ini bukan sok-sok kita nasehatin, enggak. Karena kebetulan kita syutingnya habis Lebaran, banyak banget bulan Syawal ini orang pada nikah. Itu. Benar. Kita juga masih banyak banget kekurangannya ya, jauh dari sempurna. Iya, dan habis bulan besok yang namanya bulan haji, itu lebih banyak lagi. Orang nikah ya? Banyak orang nikah. Mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya dan juga memberikan hiburan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum. Assalamualaikum.